Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa dalam ibadah kita kembali. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan. Mari pagi hari ini saya ajak kita semua untuk kita boleh merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau Bapa yang teramat baik dalam hidup kami. Hanya dekat denganmu saja Tuhan, kami akan merasakan ketenangan. Kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam-Mu kami akan mendapatkan kepastian, mendapatkan jalan keluar. Kami tidak mau jauh daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa seluruh kehidupan kami untuk mendekat lebih lagi dengan-Mu. Kami mau merasakan lawatan. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan hati kami pagi hari ini. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami pagi hari ini. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Benar, kami yakin Kau hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan
bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir pasanmu, mengalir memenuhi setiap kami. Engkaulah pengharapan setiap kami, Bapa. Bersamamu kami kan tenang, sebab sumber kami datang daripadamu. Pertolongan kami darimu Tuhan. Mengalir, kuasa-Mu Tuhan menjamah kami, memenuhi setiap kami. Haleluya. Kaulah yang setia Tuhan. Haleluya. Rindukan kuasa-Mu bekerja saat ini, saat ini. Ada kasih Tuhan yang mengalir, ada kuasa-Mu yang bekerja jamah setiap kami, memulihkan kami, Bapa. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Merasakan kuasa-Nya bekerja, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera. Pagi hari ini kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kuasa-Mu, dan Kau memberkati setiap kami. Pagi hari ini kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan.
Siapa yang percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita, amin. Apapun yang menjadi masalah kita harus berserah kepada Tuhan. Karena dengan berserah kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah segala susahmu. Ada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji, tak pernah Dia janji hadirkan panas, dan tanpa Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia berjanji memberikan kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kami percaya ketika kami menyerahkan seluruh persoalan kami, kehidupan kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak mengerti apa yang sedang kami alami. Mungkin saat ini kami tidak mampu Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan badai kehidupan yang sedang kami hadapi ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan masih ada satu pribadi yang sanggup menolong setiap kami. Ada satu pribadi yang sanggup menopang kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami jaminan kepastian. Karena bersama Tuhan kami akan melihat hari esoknya penuh dengan sejahtera. Ada kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap kami. Apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya.
yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagi kami Tuhan, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata kami, dan tidak pernah kami dengar oleh telinga kami, Engkau menyediakannya bagi setiap kami yang terus mempercayai-Mu. Dan pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu menjadi kekuatan yang baru, menjadi janji-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu, bekerjalah di dalam setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita bersama membuka Alkitab kita, dan pesan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah Tuhan menjaga kita. Sebagai rujukan bagian firman Tuhan, saya ambil di dalam
Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jadi sebagai landasan atau sebagai referensi pesan dari firman Tuhan pada saat ini, saya ambil di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan pada saat ini adalah berbicara tentang sebuah pesan Tuhan penjaga kita. Sebagai orang percaya, kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan merindukan supaya kita terus berjalan bersama dengan Dia. Kita terus berjalan di dalam kebenaran. Kita terus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah penjaga kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia ada selalu di samping kita. Dan ketika kita memerlukannya, Dia hadir untuk menolong kita. Sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan adalah Allah kita, penolong bagi kehidupan kita. Dan sebagai Allah yang menolong, Dia akan selalu menjaga kehidupan kita. Karena itu, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa mengutamakan Dia. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada untuk kita. Tuhan selalu hadir untuk memberikan pertolongan ketika kita memerlukannya. Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat. Dan sebagai Allah yang menjaga kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan berjanji bahwa Dia menjadi penolong yang akan menjaga kehidupan kita. Yang menjadi persoalan, penjagaan seperti apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Penjagaan seperti apa yang Tuhan lakukan buat kita? Di dalam rujukan bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Bahwa Tuhan menjaga kehidupan kita karena Dia adalah Allah yang menolong kita. Hal pertama yang harus kita mengerti adalah Tuhan sebagai penjaga kita berarti penjagaannya berlaku setiap hari. Penjagaannya berlaku di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Di dalam ayat 6 dan ayat 7 menyatakan bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,
atau bulan pada waktu malam. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini Tuhan penjaga kita menunjukkan bahwa penjagaannya itu berlaku setiap hari, berlaku sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita satu detik pun dalam waktu-waktu kita. Walaupun ada kalanya, kadang-kala kita merasa ditinggalkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan penjaga kita adalah Allah yang akan menjaga kita setiap hari, dari siang dan malam, dari waktu pagi sampai waktu malam. Selama 24 jam Tuhan akan menjaga kita sepanjang hari. Karena itu dia berjanji bahwa dia akan melindungi kita secara khusus. Dia akan menjaga kita. Dia akan menolong kita ketika kita memerlukannya. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Dan terlebih dia akan menjaga nyawa kita. Di tengah situasi, apalagi sedang terjadi pandemik virus corona. Ada begitu banyak orang terjangkit dengan penyakit COVID-19, COVID-19. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus taat kepada Tuhan. Dan sebagai tanda kita taat kepada Tuhan, kita tunjukkan dengan menaati pemerintah yang adalah hamba Tuhan. Dan ketika pemerintah memberi arahan, sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan, sebagai orang percaya yang mata kita selalu tertuju kepada Tuhan, kita akan mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Karena mereka adalah hamba Allah yang Tuhan tetapkan atas kita, orang percaya. Kita harus mengikuti. Pemerintah menetapkan kita harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Dan sebagai orang percaya kita harus melakukannya. Kita harus menurutinya. Karena ketika kita menuruti protokol kesehatan, kita akan pertama-tama melindungi diri kita sendiri. Ketika kita memakai masker, kita akan melindungi diri kita sendiri. Ketika kita menjaga jarak, melakukan social distancing, melakukan physical distancing, kita menjaga diri kita sendiri. Ketika kita mencuci tangan, kita akan menjaga diri kita sendiri. Senior saya memberi nasihat seperti itu. Dan saya percaya itu adalah hal yang benar. Karena ketika kita bisa menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bukan hanya kita menjaga diri kita sendiri, tetapi kita juga menjaga orang lain supaya tidak tertular kalau ada di antara kita yang terkena. Jadi, pada saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, salah satu tandanya kita percaya kepada Tuhan adalah kita taat kepada pemerintah yang menjadi hamba Tuhan dan yang menjadi pemimpin yang Tuhan tetapkan atas hidup kita. Ketika kita melakukannya, kita akan melihat bagaimana penjagaan Tuhan setiap hari akan berlaku, akan dinyatakan dalam hidup kita. Memang ada saudara-saudara seiman kita atau saudara-saudara sebangsa kita yang kena penyakit. Tetapi salah satu yang menjadi sumbangsi kita buat mereka adalah kita turut berdoa, memohon supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Supaya mereka terus kembali normal, kembali sehat dan bisa beraktivitas. Tetapi semua itu harus dimulai dari diri kita. Tanggung jawab untuk bisa mengurangi penyebaran virus corona adalah dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita menjaga diri kita, kita juga menjaga orang lain supaya tidak tertular. Ini adalah langkah saling menjaga satu dengan yang lain. Sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan setiap kita, mari kita menjaga diri kita, mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, yang bukan hanya sebagai hamba Allah, tetapi juga adalah pemimpin yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kita dalam berbangsa dan bermasyarakat. Dengan demikian, kita akan melihat, kita bukan hanya menjaga diri kita, kita juga menjaga sesama kita. Dan itu akan memberikan pengurangan yang signifikan
terhadap penyebaran penyakit ini. Penelitian atau ada seorang ahli kesehatan menyatakan bahwa 75% saja dari rakyat Indonesia memakai masker akan membuat pengurangan penyebaran penyakit COVID-19 ini menurun secara signifikan. Dan itu benar. Mari sebagai orang percaya, kita bukan hanya menjaga diri kita, kita juga menjaga kesehatan sesama kita. Sama, ada timbal baliknya. Dan itu salah satu cara di mana Tuhan juga memelihara, menjaga kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, Tuhan menjaga kita dalam pengertian apa? Ketika kita masuk dan keluar, penjagaan Tuhan berlaku di dalam hidup kita. Ketika ada keperluan penting kita keluar dari rumah atau kita melakukan aktivitas, percayalah bahwa Tuhan akan menjaga kita. Karena Dia berjanji bahwa Dia akan menjaga keluar masuknya kita. Ayat 8 dikatakan demikian, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Jadi penjagaan Tuhan berlaku ketika kita ada di dalam rumah, kita masuk ke dalam rumah, dan ketika kita keluar dari rumah. Kita yakin, sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai langkah awal, sebagai langkah antisipasi, kita harus juga mengikuti protokol kesehatan yang ada. Sebagai orang percaya ini penting untuk selalu yakin, selalu bersandar kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, dan percaya bahwa firman-Nya ya dan amin, dan itu akan terjadi. Ini akan membuat kita terjaga dan terlindungi. Ini akan membuat kita melihat, mengalami bahwa penjagaan Tuhan ketika kita keluar dan masuk dari rumah kita atau dari tempat di mana kita berada akan terjaga, akan terlindungi oleh karena Tuhan menolong kita. Jadi sebagai orang percaya penting untuk kita terus ada di dalam Tuhan. Yang ketiga, penjagaan Tuhan adalah penjagaan yang berlaku selama-lamanya. Tuhan menjaga kita, bukan hanya di masa lalu kita. Tuhan menjaga kita, bukan hanya di saat sekarang ini. Tetapi Tuhan juga berjanji Dia akan menjaga kita sampai selama-lamanya. Kita harus yakin akan perintah Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan di mana ada firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kemenangan, di situ ada penjagaan, di situ ada pertolongan Tuhan buat kehidupan kita. Sebagai orang percaya, penting buat kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah penjaga kita, itu berarti penjagaannya berlaku sampai selama-lamanya. Kita harus tetap percaya, kita harus selalu yakin, dan jangan lupa bahwa langkah pertama untuk mewujudkannya, kita juga harus menjaga kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga di dalam Tuhan, Tuhan penjaga kita. Saya bisa rangkumkan di akhir pesan firman Tuhan pada saat ini adalah pertama, penjagaan Tuhan buat kita adalah penjagaan Tuhan yang berlaku setiap hari, sepanjang hari, selama 24 jam. Tetapi jangan lupa, kita harus mengikuti firman Tuhan. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita harus taat juga kepada pemerintah yang adalah hamba Tuhan dan pemimpin yang Tuhan telah tetapkan atas hidup kita. Kita harus mengikuti arahan pemerintah. Mereka memberikan kita supaya mengikuti protokol kesehatan. Kita harus mengikutinya. Karena itu kepentingannya, manfaatnya kita yang rasakan. Itu dimulai dari diri kita. Tanggung jawab itu dimulai dari diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Karena ada dua hal yang menjadi perintah utama buat kita: mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga akan mengasihi sesama kita. Dan salah satu tanda kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Salah satu tanda kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada orang-orang yang Tuhan tetapkan sebagai pemimpin atas hidup kita. Dan salah satunya adalah pemerintah kita, institusi pemerintahan kita.
Ketika pemerintah sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pemimpin yang Tuhan tetapkan, supaya kita mengikuti protokol kesehatan, kita harus menaatinya. Itu demi kesehatan kita. Dan juga demi kesehatan teman-teman kita, sesama kita, orang-orang yang kita kasihi. Langkah awal ini akan membuat Tuhan bekerja sebagai salah satu tanda, sebagai salah satu cara Tuhan bekerja, melindungi kita sepanjang hari, menjaga kita sepanjang hari. Yang kedua, penjagaan Tuhan itu berlaku pada saat kita keluar masuk. Ketika kita keluar dari rumah, kita kembali ke rumah, kita selalu percaya bahwa perlindungan ilahi, proteksi ilahi ada bersama dengan kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan selalu memperhatikan kita ketika kita keluar dan masuk dari rumah kita atau dari mana tempat kita berada. Dan Tuhan sebagai penjaga kita. Yang ketiga, penjagaannya itu berlaku selama-lamanya. Bukan hanya sekarang, bukan hanya dulu, tapi sampai selama-lamanya, sampai di masa depan kita. Sebagai orang percaya, kita harus selalu yakin bahwa Tuhan penjaga kita. Karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Dia berjanji, Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dan sebagai penjaga, Dia tidak akan pernah terlelap. Dia selalu memperhatikan kita dan siap sedia menolong kita. Dan apapun yang sedang kita alami, pada akhirnya semua akan menjadi indah pada waktunya, dan pada akhirnya semua akan mendatangkan kebaikan buat kita. Puji Tuhan, demikian pesan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Dan mari kita siapkan kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih setia-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup. Doa kami untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberikan roh ketaatan kepada rakyat Indonesia untuk menaati arahan dari pemerintah, pemimpin yang Tuhan tetapkan buat kami rakyat Indonesia. Hamba Tuhan yang harus kami dengarkan suaranya. Tuhan tolong supaya berikan roh ketaatan buat kami. Karena itu akan bermanfaat buat kesehatan kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kami akan terhindar dari penyakit COVID-19, COVID-19. Tuhan tolong kami, beri roh yang taat, hati yang taat, hati yang mau menurut. Karena itu demi kesehatan diri kami sendiri, demi kesehatan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami kenal, bahkan demi kesehatan sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya terus menolong kami. Berikan hikmat dan pengertian kepada pemerintah dan bangsa kami. Supaya mereka bisa mendapatkan jalan keluar terbaik. Sehingga kami rakyat Indonesia merasakan manfaatnya. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk jemaat dan simpatisan GKSI Keluarga Allah. Dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Usaha dan pekerjaannya dilimpahi dengan berkat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Penjagaan, perlindungan Tuhan yang ajaib. Dinyatakan dalam kehidupan setiap umat-Mu di GKSI Keluarga Allah. Kami berdoa, Kau juga jauhkan dari orang-orang yang menjadi pembawa virus corona Tuhan. Sehingga jemaat-Mu tetap terlindungi. Dan kalau tanpa sengaja mereka jemaat-Mu berada di tengah atau berada dengan orang-orang yang terjangkit, tapi kiranya perlindungan-Mu yang maksimal Engkau nyatakan, sehingga kami bisa melihat pertolongan Tuhan itu ajaib buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa bagi saudara seiman kami yang mungkin terkena penyakit COVID-19, kiranya Tuhan mempercepat proses pemulihan, proses kesembuhan. Obat-obat yang dikonsumsi menjadi obat yang manjur yang mempercepat kesembuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus turun mengalir, memulihkan dan menyembuhkan setiap umat-Mu, orang-orang, saudara-saudara kami yang seiman di dalam nama Yesus. Begitu juga saudara-saudara kami sebangsa yang terkena penyakit. Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan semuanya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan.
Biarlah mata Tuhan selalu tertuju kepada kami, memberkati setiap kami, dan terlebih secara khusus umat-Mu di GKSI Keluarga Allah dan simpatisan yang ada. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah, biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami akhiri ibadah kami, dan kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam penyertaan yang tak henti-hentinya dari Tuhan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Allah membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat, dan melimpahi kita dengan berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat surgawi yang terbaik. Karena itu, diberkatilah pertumbuhan imanmu, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan kesehatan, diberkatilah engkau dengan produktivitas dan umur yang panjang, diberkatilah engkau sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat bertumbuh, berkembang, maju, dan berhasil serta berkelimpahan. Kiranya Tuhan membukakan sumber-sumber berkat, pintu-pintu berkat. Tuhan terus mengangkat engkau naik, membawa engkau terus menjadi orang yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan sampai selama-lamanya, sehingga kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat Tuhan, dan sekaligus mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan berkata bersama saya, Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.